Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Kebakaran lahan kembali terjadi di sejumlah daerah tandus di Kabupaten Karangasem. Tim SAR gabungan masih mencari seorang nelayan yang jatuh di perairan Bulutan, Karangasem. Kerajinan topeng tanah liat Desa Sibang Kaja Badung banyak diburu pengusaha hotel. Pelayanan untuk permohonan paspor di kantor imigrasi kelas 1 Denpasar saat ini sudah mulai pulih. Kepala kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Rida Sahputra mengatakan, masyarakat yang ingin mengurus paspor sudah bisa datang ke kantor imigrasi. Petugas imigrasi kembali menjadwalkan ulang dengan menghubungi pemohon yang sempat terkendala akibat peretasan yang menimpa Pusat Data Nasional beberapa waktu lalu. Rida mengakui akibat peretasan, 70% pelayanan paspor di kantor imigrasi Denpasar terganggu. Namun ia memastikan saat ini sudah berjalan normal. Tentunya dari Direktorat Jenderal Imigrasi terkait server kami sudah ada antisipasi dari kantor pusat kami yang di Jakarta, dan sementara memang kemarin beberapa sudah kita terima permohonannya, bisa dilakukan foto, wawancara, dan 50% kemarin itu SOP prosedur sudah bisa dijalankan, namun prosedur akhir terkendala. Tapi untuk saat ini Direktorat Jenderal sudah melakukan backup data, server di pusat, sehingga mulai hari ini semua permohonan sudah berjalan dengan lancar. Hampir 70% terkendala kemarin, teman kita antisipasi, kita mencoba bergerak lebih cepat untuk menghubungi setiap pemohon apabila sistem sudah berjalan dengan baik. Seperti diketahui, kantor keimigrasian Kemenkumham sempat terkendala akibat peretasan yang menimpa Pusat Data Nasional. Namun dampak peretasan bisa teratasi dan saat ini sudah berangsur normal, termasuk pelayanan keimigrasian di sejumlah bandara. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Saat ini proses verifikasi faktual terhadap calon perorangan yang akan maju dalam pilkada di Kabupaten Karangasem sedang berlangsung. Kali ini Komisioner KPU RI Idam Khalik turut memantau proses verifikasi yang dilakukan anggota PPK dan PPS. KPU RI memberikan perhatian khusus dalam proses verifikasi di Kabupaten Karangasem karena di Provinsi Bali hanya di Karangasem ada calon kepala daerah yang maju melalui jalur perseorangan. Menurut Ketua KPU Karangasem Iputu Dharma Budiasa, setelah proses verifikasi faktual, KPU akan melakukan perbaikan dukungan dan jika jumlah dukungan kurang, maka calon bersangkutan harus menyerahkan 2 kali lipat dari dukungan. Untuk verifikasi faktual calon perseorangan ini itu adalah sensus, istilahnya semua dukungan akan diverifikasi seperti itu. Ke 33.000 akan dicari satu-satu. Nanti kalau memang dari dukungan itu ada yang kurang, bakal calon perseorangan ini agar melengkapi di perbaikan administrasi, perbaikan dukungan, nanti akan menyerahkan 2 kali lipat kekurangannya. Dari kekurangannya? Iya, 2 kali lipat dari kekurangan. Kalau kurang 1, menyerahkan 2 berarti? Menyerahkan 2. KPU Karangasem masih memiliki waktu beberapa hari lagi untuk menuntaskan kegiatan verifikasi faktual syarat dukungan bakal calon perseorangan sebelum berakhir pada tanggal 4 Juli 2024. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.
Puluhan kepala keluarga tunawisma di Dawan Klungkung kini hidupnya menjadi lebih baik. Sebelumnya mereka tidak memiliki rumah sehingga sulit membangun keluarga yang sehat dan sejahtera. Kini setelah mendapat bantuan rumah dari Kemensos, 36 kepala keluarga di Desa Sulang mulai bangkit dan berusaha untuk mencari nafkah bagi masa depan keluarga. Sudah 6 bulan pasca mereka menempati rumah baru atau rumah deret gratis, Santi Rahayu di Kecamatan Dawan. Sebagian membuka warung kecil, sebagian lagi ada yang mencoba beternak ayam petelur. Usaha mereka juga mendapat bantuan dari Kementerian Sosial. Warga menempati 3 blok bangunan dan setiap hari mereka bergotong royong membersihkan lingkungan, apalagi dalam waktu dekat akan digelar upacara piodalan di Pura. Dinas juga sering mengunjungi ke lapangan, juga apa program-program apapun pasti disampaikan. Ada semacam kalau mungkin tahun depan seperti pemberdayaan, pembuatan jajan-jajan basah itu kan sudah ada planning, kemungkinan kita juga akan dilibatkan. Dan kegiatan masing-masing ada yang bawa tenun, ATBM, ada yang geragasan, artinya geragasan itu buat payung. Yang Bali, ada yang geragasan istrinya juga. Dan geragasan ini nanti sambil berjalan ada yang bawa mesin bikin leader, yang untuk ibu rumah tangganya. Kalau para bapaknya sih ada yang ke Tegalan, masih Tegalan, ada yang swasta. Adanya semua punya aktivitas makin Riki. Sebelum di rumah deret, tiang kuli bangunan. Yeah. Artinya setelah di sini ada harapan baru Pak ya? Ya, seperti ini dah dikasih kegiatan untuk pemeliharaan ayam petelur ini kan ada kerja sampingan lah. Tadi buruh bangunan masih? Masih buruh bangunan. Karena ini kan di sini tidak bergiliran yang kasih makan. Pembangunan rumah deret ini menghabiskan dana hingga 3 miliar rupiah. Rumah bantuan yang dibangun sejak tahun 2023 ini merupakan program Kementerian Sosial untuk tunawisma dan pengentasan kemiskinan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Klungkung.